Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rizky Renaldi Pramasya, SEME, serta seluruh teman-teman sekalian mahasiswa-mahasiswi akuntansi syariah kelas B. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada kegiatan perkuliahan pagi hari ini, walaupun masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Baiklah, kami dari kelompok 11 mata kuliah Green Economy and Trade. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pencemaran dan kebijakan pemerintah, yang mana kami beranggotakan saya sendiri, Rahma Hilayuliasari, dan dua rekan saya, Ahmad Zailani dan Nebalah Bilqis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada kebijakan dan industri hijau. Definisi dari industri hijau itu sendiri bervariasi. Untuk memperbarui konsep-konsep tentang industri, Kementerian Perindustrian mengajukan rancangan undang-undang atau RUU tentang perindustrian, di mana dalamnya didefinisikan industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut operasional, Kementerian Perindustrian menyusun konsep industri hijau dalam Permenperin nomor 05/M/IND per 1/2011, di mana industri hijau didefinisikan sebagai industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat. Amerika Serikat melalui US Bureau of Labor dan Statistik mendefinisikan industri hijau sebagai industri yang memproduksi baik barang maupun jasa dan bermanfaat bagi lingkungan atau konservasi sumber daya, atau yang melibatkan proses produksi ramah lingkungan atau fokus pada efisiensi sumber daya alam. Sementara itu, UNIDO mendefinisikan industri hijau sebagai industri yang mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, yang itu efisiensi energi dan sumber daya, rendah karbon atau rendah limbah, tanpa polusi serta aman, dan menghasilkan produk ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada kebijakan dari industri hijau itu sendiri. Dasar-dasar kebijakan Green Industry Indonesia telah ada sebelum era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Undang-undang ini memberikan gambaran dan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri hijau atau green industry. Beberapa dasar kebijakan penting yang terkait dalam industri hijau, khususnya dalam mewujudkan industri hijau yang merujuk pada undang-undang tersebut adalah: yang pertama, perumusan kebijakan. Yang kedua, ada penguatan kapasitas kelembagaan, dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam hal penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian yang berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga, pemerintah non-kementerian terkait, dan pemerintah daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Yang ketiga, ada standarisasi, dilakukan dengan cara memperhatikan sistem standarisasi nasional atau sistem standar lain yang berlaku, dan mengkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintahan non-pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi,
bidang standarisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi industri, perusahaan industri, dan lembaga terkait. Dan yang terakhir adalah pemberian fasilitas. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Nirmala Bilqis, kepadanya saya persilahkan. Nirmala Bilqis akan melanjutkan materi yaitu 2. World Trade Organization. Definisi, tujuan, dan peran. World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia didirikan pada tahun 1995 adalah satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. Pada intinya adalah perjanjian WTO dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara perdagangan dunia dan diratifikasikan di parlemen mereka. Tujuannya untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam menjalankan usahanya. WTO dijalankan oleh pemerintah anggotanya yang semua keputusan besar dibuat oleh keanggotaan secara keseluruhan, baik oleh para menteri yang biasanya bertemu setiap 2 tahun sekali, atau duta besar atau delegasi setiap negara di Jenewa, Swiss. WTO menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan untuk pelaksanaan dan pemantauan perjanjian, serta untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari interpretasi dan penerapannya. Selanjutnya, kegiatan utama WTO. 1. Merundingkan pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan, seperti tarif impor, hambatan perdagangan lainnya, dan menyepakati aturan yang mengatur perilaku perdagangan internasional. Yang kedua, mengelola dan memantau penerapan WTO, aturan yang disepakati untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan. Yang ketiga, memantau dan meninjau kebijakan perdagangan anggota WTO, serta memastikan transparansi perjanjian perdagangan regional dan bilateral. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan di antara anggota mengenai interpretasi dan penerapan perjanjian. Yang kelima, membangun kapasitas pejabat pemerintah negara berkembang dalam masalah perdagangan internasional. Yang keenam, membantu proses aksesi sekitar 30 negara yang belum menjadi anggota organisasi. Yang ketujuh, melakukan penelitian ekonomi dan mengumpulkan serta menyebarluaskan data perdagangan untuk mendukung kegiatan utama WTO lainnya. Yang terakhir, menjelaskan dan mendidik publik tentang WTO, isinya dan kegiatannya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Nirmala Bilqis. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ahmad Zialani, kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu studi kasus yang berjudul Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Slovakia. Pendahuluan. Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakikatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih baik dari pihak swasta tersebut. Dewasa ini, permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri. Walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan, tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Di sisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya.
Hal ini berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan, yaitu sustainable development, dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 8 menyebutkan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang dalam kutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misal di Badan Perpakaian sebagai insentif. B. Pembahasan. Berdasarkan penelitian terkait analisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG/TJOKR Siagian tahun 1994 yang dikutip oleh Dewi 2010 menyebutkan ada 5 jenis peran pemerintah. Pertama, selaku modernisator BLH, Kabupaten Jombang diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibentuk dan disepakati. Dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan limbah PG/TJOKR ini, birokrat selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya, dan perekonomian masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas, dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Dan inilah yang menjadi tugas dari pemerintah untuk mewujudkan modernisasi yang sesuai dengan tatanan masa depan, dikarenakan pendidikan masyarakat yang memang dirasa masih rendah, yang menyebabkan pola pikir mereka juga masih kurang. Kedua, peran pemerintah selaku katalisator, yang bahwa setiap aparatur administrasi negara atau birokrat harus mampu sebagai penghubung atau menjembatani pihak swasta dengan masyarakat. Dalam hal ini, BLH Kabupaten Jombang menjadi penengah antar pihak PG/TJOKR dengan masyarakat sekitar PG/TJOKR mengenai permasalahan pengelolaan limbah. Tetapi ketika diklarifikasi kepada masyarakat, peran pemerintah tersebut dirasa belum maksimal karena perusahaan tetap melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan pencemaran. 3. Perannya selaku dinamisator BLH tetap melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan pencemaran. Ketiga, peran selaku dinamisator BLH Kabupaten Jombang berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan limbah PG/TJOKR ini. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya, mengantisipasi agar pencemaran yang ada tidak semakin parah. Tetapi sebagian dari masyarakat kurang mengindahkan himbauan dari pemerintah terkait pencemaran limbah yang terjadi. Keempat, selaku stabilisator tidak jauh berbeda dari peran dinamisator. Pemerintah atau BLH menjaga agar di lingkungan perusahaan tidak terjadi konflik terkait penanganan limbah tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Pencemaran muncul dikarenakan pengelolaan limbah yang kurang baik dari perusahaan. Begitu limbah masuk ke masyarakat juga tidak menjaga lingkungannya,
Seperti pencemaran limbah cair, masyarakat juga membuang sampah domestiknya ke badan sungai yang dialiri limbah cair pada pabrik tersebut. Hal di atas juga bisa dikaitkan dengan peran pemerintah selaku pelabur, tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Tetapi untuk mengatasi limbah industri PG7 ini, seperti yang diketahui melalui observasi, belum ada inovasi yang ditawarkan untuk mengatasi limbah tersebut. Pemerintah sebatas melakukan pengawasan kepada PG7 terkait pengelolaan limbah agar tidak menjadi pencemaran. Dengan peran pemerintah ini tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan program yang dibuat. Dalam hal ini, IPLC, Proper, dan pemerintah melakukan pengamanan, monitoring, maupun melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan. Dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya, terlihat bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya sesuai SOP yang dibuat. Tetapi pada kenyataannya kurang adanya peran dari pihak perusahaan maupun masyarakat itu sendiri untuk mendukung peran dari pemerintah. Meskipun peran dari pemerintah sendiri kurang menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, kurang tegasnya pemerintah terhadap pemberian sanksi kepada perusahaan karena human error terhadap pengelolaan limbah juga tidak bisa maksimal. Selanjutnya dilanjutkan ke Rahmanda. Saya ucapkan terima kasih kepada Ahmad Zailani. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kesimpulan umum bahwa keberadaan PG7 selain menjadi perusahaan yang bergerak di bidang swasembada gula nasional yang memenuhi hajat hidup yang banyak, tetapi dari cara pengolahan limbah dirasa masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah, seperti limbah cair, padat maupun gas yang kurang sesuai dalam pengolahannya, sehingga limbah yang dihasilkan dirasa merugikan warga masyarakat. Sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat saat ini. Dari sekian banyak limbah yang mencemari, hanya satu yang dirasa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini pun warga harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Contohnya blotong. Perhatian terhadap lingkungan sosial masyarakat juga sangat diperlukan karena mengacu kepada konsep sustainable development yang telah menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Di sekitar PG7, seperti adanya jaminan kesehatan yang merupakan bagian CSR kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat limbah yang dihasilkan perusahaan ketika beroperasi. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dirasa masih kurang, sehingga kualitas hidup juga tidak mampu dicapai secara maksimal. Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungannya sangat diperlukan. Oleh karena itu, masyarakat harus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mampu menjaga lingkungan agar tidak memperparah keadaan yang telah ada. Seperti mereka tidak membuang sampah di sungai. Pemerintahan masyarakat dan perusahaan harus mampu menjaga komunikasi secara berkala. Dengan jalannya komunikasi dan interaksi, maka hubungan kerjasama ketiga pilar ini akan semakin baik pula. Pemerintahan harus mempunyai political will yang kuat dan political budget yang tinggi dan aturan yang jelas dan tegas dalam upaya mengatasi limbah industri yang menyebabkan pencemaran. Dan diharapkan baik masyarakat maupun PG7 sendiri peduli dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar pencemaran sedikit berkurang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.